Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadlan Auliaur Rahman, nomor absen 10 dari kelas 11 IPA 3. Pada kesempatan kali ini saya akan mengerjakan tugas kimia latihan 5.1. Pertanyaan nomor 1, soalnya bagaimana cara mengenali suatu larutan bersifat asam atau basa? Nah, caranya itu dengan menggunakan suatu alat yang dapat membedakan yang mana asam atau basa. Alatnya itu biasa disebut indikator. Masuk ke pertanyaan nomor 2, ada dua soal. Soal yang pertama, 2A. Jelaskan apa yang dimaksud dengan indikator asam basa. Nah, indikator asam basa merupakan suatu bahan atau suatu alat yang dapat menentukan sifat asam atau basanya suatu larutan. Sekarang soal 2B. Jelaskan persyaratan suatu zat dapat digunakan sebagai indikator asam basa. Nah, persyaratan suatu zat dapat digunakan sebagai indikator yaitu memiliki warna yang berbeda ketika dimasukkan ke larutan asam maupun saat dimasukkan ke larutan basa. Jadi saat zat tersebut dimasukkan, warnanya akan berubah. Nomor 3. Tuliskan 5 contoh bahan alam yang dapat digunakan untuk indikator asam basa. Nah, contohnya yang pertama ada kembang sepatu, yang kedua ada kol ungu, yang ketiga ada kunyit, yang keempat ada daun pandan, yang kelima ada bunga kertas. Soal nomor 4, apa yang dimaksud dengan asam basa menurut Arrhenius? Tuliskan beserta contohnya. Nah, kalau yang asam menurut Arrhenius, zat yang apabila dimasukkan ke dalam air akan menghasilkan ion H positif. Sedangkan basa apabila dimasukkan ke dalam air akan menghasilkan ion H negatif. Ini adalah contoh dari soal nomor 4. Soal nomor 5, lengkapi persamaan reaksi ionisasi asam atau basa berikut. Untuk soal nomor 5 bisa dilihat di kertas yang sudah saya kerjakan. Ke soal nomor 6, tuliskan perbedaan asam lemah dan asam kuat menurut teori asam basa Arrhenius. Yang pertama, asam lemah. Nah, asam lemah ini merupakan asam yang derajat ionisasinya lebih kecil dibanding asam kuat atau kurang terurai dan sedikit menghasilkan ion H positif dalam larutannya. Kalau asam kuat, asam yang derajat ionisasinya besar atau mudah terurai dan banyak menghasilkan ion H positif dalam larutannya. Soal nomor 7, tuliskan pengertian asam basa menurut Bronsted-Lowry. Menurut Bronsted-Lowry, asam merupakan pemberi atau donor proton H positif. Kalau basa merupakan penerima atau absektor proton H positif. Soal nomor 8, tentukan spesi yang bertindak sebagai asam dan basa dan pasangan asam basa konjugasinya. Untuk soal nomor 8 bisa dilihat di lembar jawaban yang telah saya kerjakan. Ke soal nomor 9, apa yang dimaksud dengan asam basa menurut teori Lewis dan tuliskan contohnya. Menurut Lewis, asam merupakan penerima atau akseptor pasangan elektron. Kalau basa, yaitu pemberi atau pendonor pasangan elektron. Untuk contohnya bisa dilihat di lembar kerja yang sudah saya kerjakan. Soal nomor 10, jelaskan kelebihan teori asam basa Arrhenius, Bronsted-Lowry, dan Lewis. Nah, kalau kelebihan dari teori Arrhenius yaitu mampu menjelaskan proses netralisasi lebih baik dibandingkan teori-teori sebelumnya. Nah, kalau kelebihan dari Bronsted-Lowry, yaitu dapat menjelaskan basa yang tidak memiliki ion OH- dan tidak terbatas pada bereaksi air. Kalau kelebihan dari teorinya Lewis dapat menjelaskan asam yang tidak memiliki ion H positif, dapat menjelaskan asam basa tanpa ada H positif dan OH-. Nomor 11, jelaskan sifat asam dan basa dan tentukan pula pasangan asam basa konjugasi dari larutan berikut. Untuk jawabannya dapat dilihat di lembar kerja yang sudah saya kerjakan. Selanjutnya soal nomor 12. Jelaskan bagaimana larutan H2PO4- dalam air dapat bersifat asam dan dapat pula menjadi basa. Untuk
Jawabannya bisa dilihat di lembar kerja yang sudah saya kerjakan. Nomor 13. Perhatikan reaksi yang terjadi pada ion bikarbonat berikut. Tentukan pasangan asam basa konjugasi pada reaksi di atas. Untuk jawabannya bisa dilihat di lembar kerja yang sudah saya kerjakan. Nomor 14. Konsep asam basa menurut Lewis dapat digunakan untuk menjelaskan reaksi asam basa yang terjadi pada. Gambarkan struktur Lewis dari reaksi tersebut. Jelaskan manakah molekul yang bertindak sebagai asam dan yang bertindak sebagai basa. Untuk jawabannya dapat dilihat di lembar kerja yang sudah saya kerjakan. Yang bertindak sebagai asam itu CO2 karena menerima pasangan elektron, sedangkan yang bertindak sebagai basa yaitu H2O karena memberikan satu pasangan elektron. Soal nomor 15, jelaskan kelemahan dari konsep asam basa Bronsted-Lowry. Nah, jadi kelemahan dari konsep asam basanya Bronsted-Lowry yaitu konsepnya tidak mampu menjelaskan reaksi asam basa yang melibatkan proton H positif.